Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Sugiwayuni dengan NIM 11970400005 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan mempresentasikan satu review jurnal internasional yang berjudul Design Optimization and Characterization of an Amperometric Glutamate Oxidase-Based Composite Biosensors for Neurotransmitter L-glutamic acid. Nah, di sini ada introduction-nya di mana asam amino atau salah satu asam amino L-glutamic acid atau asam glutamat LEVO ini tersebar luas pada otak mamalia dengan 60 hingga 70% sinapsis menggunakannya sebagai neurotransmitter. Nah, sehingga perannya itu sangat penting bagi fungsi otak dan pada beberapa area atau maksudnya beberapa fungsi aplikasi mulai dari pengembangan, plastisitas, pembelajaran dan memori serta sistem motorik dan sensorik. Nah, bersamaan dengan asam glutamat ini salah satu asam amino pada otak juga yang berupa diserin ini adalah koagonis kuat pada reseptor glutamat NMDA atau N-methyl diaspartate yang juga berperan mengirim sinyal kimia di otak dan ini membantu skizofrenia, penyakit Parkinson, atau kondisi yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan memori lainnya. Tetapi uh, disarin ini bisa saja berfungsi abnormal dan pada kadar tertentu bisa menyebabkan penyakit lain seperti epilepsi, stroke, serta penyakit psikiatrik dan juga neurodegeneratif lainnya. Tak hanya itu, glutamat ini juga punya toksisitasnya. Jadi L-glutamic acid ini juga ada kadar toksisitasnya yang berkaitan dengan kematian neuronal seperti iskemia, hipoglikemia, dan juga trauma. Oleh karena itu penting untuk kita melakukan monitoring. Monitoring apa? Yakni kadar L-glutamic acid, yang mana diperlukan metode dengan pengukuran yang amat sensitif dan bekerja cepat pada otak yang hidup. Hal ini pun tentunya sulit, khususnya pada konsentrasi yang rendah, kurang lebih sekitar 10 miomolar gitu. Dan tak hanya itu, ini juga harus bekerja cepat pada otak yang hidup. Jadi masih banyak tantangan-tantangan lainnya. Ini digambar adalah salah satu metodenya, yakni adalah mikrodialisis cerebral atau mikrodialisis otak yang merupakan salah satu metode untuk monitoring L-glutamate. Akan tetapi, metode-metode seperti itu, kemudian, yang lainnya seperti elektroforesis kapiler, metode optis seperti chemiluminometrik dan sensor fluoresen, telah banyak dilakukan, tetapi masih banyak sekali kelemahan dan tantangan lainnya, mulai dari limit-limit atau batasan-batasan pada resolusi spasial dan temporal, stabilitasnya, biokompabilitasnya, dan juga interferensinya. Nah, ini akan membatasi tentunya berkelanjutan membatasi monitor secara neurochemical in situ. Oleh karena itu, ada metode potensial yang mana adalah biosensor elektrokimia yang dimodifikasi tentunya. Nah, ini menjadi jawaban dalam mengatasi halangan-halangan tersebut. Contohnya adalah perangkat generasi pertama dengan mendeteksi H2O2 elektroaktif yang dihasilkan pada reaksi enzimatik atau reaksi oksidase untuk glutamat atau glutamat oksidase atau GluOx singkatannya. Metode ini memiliki waktu respon yang cepat setelah dilakukan, kemudian juga bisa diimprove dengan meningkatkan selektivitas dan sensitivitasnya, dan ini bisa diimprove dengan memodifikasi permukaan elektrodanya dengan variasi lapisan perm selektif polimerik. Mulai dari polymetaphenylendiamin atau PMPD, polypyrrol, polyanilin, dan juga NaF ion. Jadi tantangan ini bisa diatasi. Kemudian dilakukan juga monitor neurochemical secara in vitro untuk mengetahui stabilitas, sperm selektivitas, serta efek fisiologis yang relevan seperti perubahan temperatur atau suhu dan pH, limit deteksi, dan juga waktu respon. Nah, ini adalah material yang dibutuhkan reagen dan juga larutan-larutan, mulai dari asam glutamat, dopamin, hidroksisitriptamin, glutathione, dehidroaskorbat, asam urat, 3,4 asam dihidroksifenilasetat, asam homofanilat, asam hidroksiindol asetat, L-tirosin, L-cysteine, L-triptofan, asam askorbat. Dan untuk larutan-larutan spesifik lainnya ada PBS,
untuk elektrokimianya, kemudian ada 137 milimolar NaCl, kemudian ada KCl, ada buffer fosfat juga, ada NaH2PO4, ada NaOH, ada OPD monomer di dalam PBS dengan nitrogen jenuh, kemudian ada juga gluox atau glutamat oksidase, dan juga ada buffer kalium fosfat. Nah, di sini ada metodenya. Jadi metode-metode yang dilakukan ada pembuatan biosensors, sampai dengan eksperimental, kondisi eksperimen in vivonya. Untuk pembuatan biosensor dilakukan variasi elektroda. Jadi elektroda PT ini dibuat dari yang mulai piringan atau PT disk, platinum, dan juga platinum silinder. Jadi atau PT silinder. Nah, ini PTD dan PTC. Nah, kemudian digunakan kabel dengan kabel coated gitu, platinum iridium 90% per 10%. Nah, kemudian kabel tersebut dikupas dengan pisau bedah di bawah mikroskop stereo, dan hasil pengupasan tadi menunjukkan 2 mm kabel yang terlihat dan kemudian disolder dengan klip emas. Nah, hal ini akan memunculkan kontak listrik dan kekakuan yang memungkinkan koneksi ke potensiostat. Masih di pembuatan biosensor atau fabrication ini, permukaan aktif dibuat dengan memotong ujung lain kabel secara hati-hati, tetapi untuk kemudian membuat permukaan piringan. Nah, sedangkan itu elektroda silinder disiapkan dengan memotong porsi 1 mm insulasinya. Setelah itu, lapisan-lapisan kimia, variasinya ini akan digunakan sebagai modifikasi permukaannya, sehingga akan memfasilitasi banyak sekali karakteristik gitu, mulai dari imobilisasi, stabilisasi enzim, tolak interferensi, dan lain-lain. Nah, lapisan pertama yakni POPD atau polyorthophenylendiamin yang secara elektrokimia ada dari larutan OPD monomer dan juga disesuaikan dengan prosedur sebelumnya. Lapisan ini bisa dikeringkan selama minimal 3 jam pada suhu ruang sekitar 21 derajat Celcius sebelum diproses dengan lapisan lainnya yang berurutan dengan reagen-reagen lain menggunakan metode celup adsorpsi. Nah, singkatnya, elektroda platinum POPD ini pertama dicelup ke dalam immobilizer stiren sekitar 0,5 sekon, kemudian berurutan dicelupkan ke dalam gluox atau glutamate oksidase, kemudian bovine serum albumin glutaraldehyde atau BSAGA, dan juga PEI atau polyethylene imine. Ini masing-masing semuanya 0,5 sekon secara berurutan. Lalu setelahnya dilakukan 4 menit pengeringan. Jadi antara tiap coating tersebut dilakukan 4 menit pengeringan setelah pencelupan 0,5 sekon. Dan sensor kemudian disimpan semalaman pada suhu 4 derajat Celcius sebelum dikalibrasi. Nah, masuk ke step yang kedua yakni calibration, stability, and biocompatibility, di mana kalibrasi L-glutamat dilakukan dengan menggunakan amperometri potensial konstan di dalam 3 sel kaca elektroda dengan 15 mili PBS. Nah, kemudian ini dilakukan pada suhu ruang 21 hingga 23 derajat Celcius. Lalu elektroda reference dan elektroda bantu atau auxiliary berturut-turut adalah elektroda kalomel jenuh dan juga kabel platinum. Potensialnya yakni plus 700 MV dan juga digunakan untuk memonitor oksidasi hidrogen peroksida atau H2O2 tadi. Kemudian sensor bisa digunakan selama kurang lebih 3 jam sebelum dimulai kalibrasi. Kalibrasi bisa dilakukan dengan menginjeksi aliquot analit ke dalam larutan buffer setiap 4 menit. Kemudian tiap injeksi diikuti dengan pengadukan langsung sekitar 5 sekon dengan adanya perubahan arus. Nah, perubahan arus ini segera diukur sebelum injeksi yang berikutnya. Nah, pengujian interferensi juga secara khusus dilakukan dengan prinsip interferensi endogen AA dan dibedakan dari kalibrasi glutamat yang mana injeksi aliquotnya dari senyawa kimianya ini berturut-turut dilakukan tiap 10 menit dengan pengadukan 10 sekon. Nah, prosedur yang sama dilakukan untuk pengujian interferensi dengan adanya glutamat konsentrasi 100 mimolar. Dan ketergantungan oksigen juga diuji nih dan dilakukan di dalam larutan PDS juga yang mana telah diaerasi dengan adanya nitrogen untuk minimal 30 menit sebelum recording atau pencatatan. Nah, setelahnya uap
nitrogen akan dijaga di atas larutan. Lalu aliquot L-glutamate dimasukkan ke dalam sel untuk menghasilkan konsentrasi yang diinginkan, mulai dari 10, 100, 200, atau 500 mimolar, diikuti dengan penambahan aliquot standar dari larutan oksigen jenuh dan menghasilkan kenaikan 25 mimolar oksigen di atas jangka 0 sampai 200 mimolar setiap 4 menit dengan pengadukan 5 sekon setiap penambahan. Eksperimen dengan suhu terkontrol juga dilakukan pada kulit sel atau jacketed cell dan menempel pada water bath yang terkontrol dengan sirkulasi. Nah, suhu PBS juga dicatat selama kalibrasi dengan instrumen thermocouple T-type. Dan apabila dibutuhkan, penyesuaian dilakukan pada pengatur suhu bath yang tadi untuk menjaga suhu yang diinginkan di dalam sel tersebut. Nah, stabilitas atau masa simpan juga diuji dengan membandingkan respon batch yang sama dan yang berbeda dari biosensor yang mana disimpan pada suhu 4 derajat Celcius di antara kalibrasi yang dilakukan pada hari pertama, hari ke-14, dan hari ke-28. Nah, untuk pengujian biokompatibilitas dari biosensor ini juga dilakukan dan secara hati-hati ditempatkan ke dalam jaringan otak yang lembab. Kemudian setelahnya disimpan pada suhu 4 derajat Celcius di antara kalibrasi pada hari pertama dan hari ke-14. Selanjutnya ada juga sterilisasi biosensor yang mana biosensornya ini secara hati-hati dibungkus ke dalam tas Tyvek yang bisa disegel dengan mengikuti konstruksi dan kalibrasi pada hari pertama ini. Kemudian akan dikirim ke pusat sterilisasi komersil dan diiradiasi dengan berkas elektron eh, 50 kilo GY per menit. Kemudian begitu kembali lagi biosensor yang dikalibrasi pada hari ke-8 akan ditentukan pengaruhnya gitu. Dan jika ada, maka ditentukan juga proses sterilisasi terhadap kinerjanya. Lalu dilakukan juga surgical procedures-nya, dan dilakukan juga instrumen analisis secara instrumentasi, analisis data, dan juga dengan software. Lalu dilakukan juga kondisi eksperimen secara in vivo. Nah, di sini juga ada result dan discussion setelah uji-uji yang tadi, di mana kita bisa melihat bahwa uh, ada grafik di sini. Akan tetapi sebelum itu, di sini akan dijelaskan dulu terkait desain biosensornya, yang mana lapisan-lapisan dari glutamat oksidase, kemudian BSAGA dan PEI yang tadi telah disebutkan pada metode, ini merupakan kunci untuk mendapatkan respon yang baik atau respon yang tinggi dari biosensor ini. Kemudian ketika digunakan pada si glutaraldehidanya, ternyata memiliki efek negatif pada aktivitas enzim karena modifikasi enzim itu sendiri dengan adanya ikatan kovalen. Akan tetapi ini bisa diminimalisir dengan adanya BSA yang mana merupakan lapisannya juga, yang ini akan berikatan dengan glutaraldehida dan akan mengurangi pengaruh negatif tadi atau modifikasi enzim tadi. Sehingga ini akan secara utama gitu atau secara primer akan membebaskan situs aktif enzim untuk substrat yang pada akhirnya mengambil kendali seperti itu. Kemudian tak hanya itu, PEI juga yang merupakan lapisan juga salah satu lapisan ini merupakan ditambahkan dengan efek yang baik juga, yakni untuk meningkatkan imobilisasi glutamat oksidase dan juga stabilisasinya juga, yang mana bisa ditingkatkan melalui pembentukan polikationik dan polianionik kompleks, dan juga dengan mengurangi repulsi elektrostatik antara glutamat dan juga komponen biosensor. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini ada konsentrasi arus untuk yang A ini ada kalibrasi glutamat, kemudian ini untuk desain biosensornya sesuai dengan neurokimianya. Monitor neurokimianya nomor 14 itu yang warna biru, nomor 15 itu yang warna merah, dan 16 itu yang warna hijau. Untuk 14 itu um, neurokimianya adalah DHAA, untuk 15 itu neurokimianya adalah asam urat, dan 16 itu ada L-cysteine, ada dopamin, dan juga L-tryptophan.
Seperti itu. Kemudian di sini juga jadi grafiknya itu adalah konsentrasi glutamat terhadap eh, konsentrasi arus atau peningkatan arus. Nah, yang B adalah regresi linearnya dan juga yang ini regresi linear dan perbandingan sensitivitas. Kemudian yang C itu adalah data mentah untuk em, desain nomor 16. Berarti adalah em, dopamin, L-cysteine, dan juga HVA, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasil bahwa semakin tinggi konsentrasi glutamat, maka arus yang dihasilkan pun juga semakin besar dan semakin linear gitu antara dua data ini, antara antara grafik ini. Kemudian untuk grafik B yang membandingkan sensitivitasnya juga menghasilkan kesamaan di mana semakin tinggi konsentrasi glutamat, arusnya juga semakin besar, sensitivitasnya juga semakin baik. Akan tetapi untuk yang warna hijau ini, arus yang dihasilkan itu jauh lebih besar dibandingkan yang warna merah. Dan nomor 2 terbesar adalah yang warna biru. Dan ini juga dibuktikan pada grafik C, yang mana grafik C ini adalah data mentah tadi, mengindikasikan injeksi. Dan injeksi ini adalah injeksi konsentrasi dari glutamat. Kemudian ini juga dihasilkan kelinearan. Jadi semakin ini untuk yang data nomor 16, yang grafik C. Jadi semakin tinggi waktunya, semakin lama waktunya, maka potensial yang dihasilkan juga semakin besar. Kemudian di sini juga ada oksigen dependence. Di sini oksigen dependence kita juga bisa melihat pada grafik A itu adalah biosensor dengan lapisan PT disk, POPD, stiren, gluox, BSAGA, PEI untuk glutamat di otak konsentrasi 10 miomolar dibandingkan dengan respon-respon yang diuji untuk agen reduksi endogen gitu. Nah, ini untuk agen-agen reduksinya ada asam askorbat, L-cysteine, asam urat, dopamin pada konsentrasi yang relevan secara fisiologis. Kemudian untuk yang B adalah rata-rata respon biosensor terhadap 2 injeksi glutamat 50 miomolar yang diikuti dengan injeksi secara berurutan dari neurochemical yang ada yang telah disebutkan mulai dari AA, ascorbic acid hingga DHAA seperti itu. Dan ini bisa dilihat tabelnya di jurnal. Dan ini kita bisa lihat bahwa hasilnya menunjukkan glutamat selalu menjadi yang uh, lebih baik gitu, menghasilkan current current concentration yang besar seperti itu. Kemudian kita juga bisa beralih ke grafik di sebelah kanan. Masih di grafik A dan B, tetapi di sebelah kanan ini adalah grafik yang menunjukkan efek perubahan pH dan juga temperatur seperti itu. Dan ini efek pada sensitivitas ya. Untuk biosensor yang telah disebutkan sebelumnya dengan range 7,2 hingga 7,6 untuk pH dan room temperaturnya itu 21 hingga 40 derajat Celcius. Akan tetapi di sini dihasilkan bahwa perubahan dari pH ini tidak menghasilkan perubahan yang signifikan gitu, perbedaan yang signifikan. Untuk temperatur antara 35,5 derajat Celcius sampai 38,8 derajat Celcius ini berkaitan dengan intervensi farmakologikal dan juga apa sih perilakunya juga pada hewan yang bebas bergerak, dan ini menunjukkan adanya perubahan seiring perubahan temperatur dari 21 hingga 40 derajat Celcius pada respon glutamat. Seperti itu. Kemudian sensitivitas yang sama juga diteliti pada tiap temperatur dan mengindikasikan bahwa biosensor ini memiliki kemampuan secara akurat untuk mengukur glutamat bebas
dari temperatur yang diinduksi bias. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada ini masih di pH dan temperatur juga. Lalu ada ini pH dan temperatur adalah ya, ini pH dan temperatur. Kemudian ini di tengah ada grafik limit deteksi, waktu respon dan juga stabilitas. Di mana di sini bisa didapatkan bahwa jadi stabilitas ini adalah studi terkait lamanya biosensor ini bisa bertahan atau stabil gitu. Dan dihasilkan dengan desain yang khusus ini dihasilkan hasil yang bisa diandalkan dan juga akurat, di mana ini setidaknya 2 minggu dibutuhkan untuk eksperimen neurokimia secara in vivo seperti itu. Selanjutnya juga untuk shelf life. Untuk shelf life, waktu di bawah kondisi penyimpanan selama sensor tersebut ini bisa dibandingkan dengan sensitivitas dari batch biosensor yang mana disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai kalibrasi hari 1, 14, dan 28. Nah, respon juga dihasilkan respon yang sama dan kalibrasi yang berulang kadang-kadang memiliki efek negatif pada sensitivitas biosensor komposit ini. Seperti itu. Lalu, jadi secara keseluruhan karakteristik ini menghasilkan stabilitas yang baik dalam segi biokompatibilitas, penyimpanan dan penggunaan, dan juga jika dibandingkan dengan biosensor glutamat yang sebelumnya telah dilakukan, jadi ini hasilnya jauh lebih baik seperti itu. Lalu untuk recording in vivo juga didapatkan hasil bahwa ini biosensor yang dimodifikasi ini mampu mendeteksi glutamat ekstraseluler pada otak dan juga cocok untuk mencatat perubahan-perubahan setidaknya 3 minggu semenjak adanya implantasi atau penanaman si biosensor itu di otak, dan ini tentunya hasilnya sangat baik. Nah, di sini ada conclusion atau kesimpulan yang mana mikroelektroda biosensor ini sangat optimal mencapai sensitivitas yang sebanding dengan sensor-sensor sebelumnya, bahkan lebih baik, umur simpan beberapa minggu dan tidak kehilangan sensitivitasnya dengan kalibrasi berulang. Kontribusi yang kedua, kontribusi sinyal interferensi potensial dari spesies elektroaktif yang relevan secara fisiologis juga diuji baik untuk level basal dan neurotoksik glutamat, hasilnya juga dapat diabaikan. Yang ketiga, perubahan suhu dan pH yang relevan secara fisiologis memiliki efek yang minim pada performa biosensor yang mana membawa pada limit deteksi yang rendah dan waktu respon yang cepat, menandakan bahwa sensor komposit ini bisa digunakan dengan baik untuk deteksi L-glutamat untuk monitor neurokimia. Dan hasil ini juga didukung dengan eksperimen in vivo sebagai pendahuluannya yang mana dilakukan pada hewan yang bebas bergerak, hewan pengerat, dan diperkirakan perubahan sinyal diteliti baik untuk aktivitas neuronal ataupun behavioral yang diinduksi dan alami dari garis dasar yang mana stabil selama 16 hari implantasi atau penanaman. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan untuk diskusinya, untuk sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.